Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Mutakin dari kelas 1A KGE. Di kesempatan ini saya akan membahas soal mekanika tanah mengenai klasifikasi tanah. Eh, di sini kita akan mengklasifikasikan tanah menggunakan dua cara, yaitu menggunakan metode USCS dan menggunakan metode ASTO. Mari kita langsung saja ke soalnya. Di soal pertama itu terdapat dua terdapat tabel. Di sini ada tabel diameter, lubang diameter ayakan, persentase lolos, dan nomor ayakan. Kemudian diketahui juga LL itu batas cairnya itu 35% dan PL itu batas plastisitasnya itu 26%. Nah, di sini kita diminta si data-data dari tabel-tabel ini tuh kita masukkan ke dalam grafik. Jadi kita disuruh membuat grafik seperti ini. Nah, untuk membuat grafiknya yang perlu kita perhatikan tuh kita memerlukan data persentase lolos, persentase lolos ini, dan diameter lubang ayakan. Jadi nanti kalau di sini si persentase lolos ini tuh disimpan di sumbu Y. Kalau si diameter lubang ayakannya itu disimpan di sumbu X ini nih. Nah, bisa dilihat di tabelnya ya. Oke, kita langsung saja plot data-data ini ke dalam grafik ini. Pertama kita mau coba ngupload si nomor ayakan 10 dengan diameter 2 mm dan persentase lolosnya 100%. Oke, kita ingat-ingat diameternya 2 dan persentasenya 100. Nih, saya perbesar saja biar lebih jelas. Nah, di sini kita perhatikan kan tadi tuh kita tuh tadi kita mau mencari caranya tuh gini, kita tadi kan datanya diameternya kan tadi 2, kita tarik garis terus diameternya 2 di sini, kemudian tadi si persentase lolosnya 100 di sini, berarti tadi kan diameternya 2, kita tarik ke atas. Nah, udah kayak gini. Ubah dulu ya bentar, formatnya jadi warna merah aja nih. Bentar. Nih, kita di warna kuning. Nih, tadi kan 2, kita tarik garis nih 2-nya ke atas. Oke, kita udah tarik garis. Kemudian tadi 100 kan di sini. Kita tarik garis ke sini. Nah, nanti kan ada nih titik potong antara 100 sama 2. Nah, berarti nanti si plot titiknya itu ada di sini. Nih, di titik hitam ini. Nah, kemudian kita lihat lagi ke atas tadi. Udah kan kita ngupload si nomor 2-nya. Kemudian kita akan ngupload si ayakan 20 itu 0,85 dan persentase lolosnya 95%. Oke. Kan tadi kita udah ngupload di sini. Nah, kita akan ngupload sekarang yang bagian 0,85 dan 95 nih. Kira-kira 0,85 di mana sih? Nah, kalau bingung kan ini ada 0,1 sampai 1. Nah, di sini ada garis-garisnya nih di sumbu Y. Nah, jadi setiap naik garis ini tuh naik 0,1, dari sini 0,1 berarti ke sini 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Berarti 0,85 itu antara 0,8
0,9 sama 0,8. Nah, terus tadi 95% ada di mana? Berarti kira-kira di sini ya. Kita tarik garis aja lurus. Sini 95, oke. Udah gitu, yang 0,85 tadi kita tarik garis ke atas. Nah, nanti kan di sini ketemu nih titik potongnya. Nah, berarti titik potongnya itu plot si diameter 0,85 sama 95%. Nah, untuk memplot titik-titik yang lainnya juga caranya juga sama kayak tadi. Jadi kalian memperhatikan si diameter dan persentase lolosnya. Oke, bisa nanti kalian coba latihan saja di rumah. Nah, nanti kalian kan kalau udah di plot semua, nanti akan ada tuh titik-titik kayak gini. Nah, kalau udah ada titik-titik kayak gini sampai beres ya si tabel tadi, udah kalian plot semua, nanti kalian tarik garis aja sambungin si titik-titik ini, nanti akan terbentuk grafik seperti ini. Oke. Nah, udah kalian mendapatkan titik-titik ini, grafik ini, selanjutnya kalian harus mencari si D60, D30, dan D10. Maksudnya itu apa sih? Jadi D60 itu persen tanah yang lolos, 60% tanah yang lolos ayakan. Nah, misalkan kan tadi 60% tanah lolos ayakan teh di mana sih yang lolos 60% teh? Caranya tuh kalian tarik garis dari si persen 60, kita tarik garis misalkan kayak gini, kita tarik garis panjang saja nggak apa-apa. Nah, kalian lihat ada yang memotong grafik kan. Nah, dari yang memotong grafik ini kita tarik ke arah sumbu X ke bawah. Nah, udah gini, nanti kalian lihat di diameternya. Di diameternya tuh si D60 tuh kita dapat berapa. Nah, di sini kan ada nih terdekatnya. Di sini kan 0,1. Naik ke sini 0,2, berarti kira-kira di sini lebih dari setengah, berarti 0,26. Nah, yang D30 juga sama. Di sini kan kita tarik dari 30%, tarik sampai mau motong si grafiknya. Nah, udah gini, kita tarik garis lagi dari yang si memotong grafik, kita tarik garis ke bawah. Udah gitu, kita lihat lagi di sini di si sumbu X-nya diameternya berapa kan di sini 0,1, berarti kira-kira di sini 0,3 berarti lah kira-kira segitu. Nah, untuk mencari D10 juga sama kayak tadi, kita tarik garis, kemudian kita tarik garis lagi ke bawah. Nanti lihat berapa di sini diameternya. Nah, nanti akan kita dapat seperti ini nih, yang panah merah ini. Nah, apabila sudah mengetahui berapa diameter D60, D30, D10-nya, kita di sini akan mengetahui untuk mencari tahu si CU dan CC. CU-nya itu bisa didapat dengan rumus D60 per D10, di mana kan tadi udah dicari si D60-nya teh dapatnya 0,26, sedangkan D10-nya itu 0,024. Nah, kita bagi aja dan hasilnya itu si CU-nya teh 10,833. Yang selanjutnya kita akan mencari CC, di rumusnya itu D30 kuadrat per D60 kali D10, di mana D30-nya 0,14 kuadratkan dibagi D60-nya 0,26 dikali D10-nya 0,024. Nah, kita operasikan akan didapat si CC-nya itu 3,141. Nah, sudah gitu, sudah kita dapat grafik dan dapat CU CC-nya.
Yang terakhir kita mengklasifikasikan tanahnya. Nah, yang pertama kita akan mengklasifikasikan data tanah tersebut menggunakan metode USCS. Jadi, kalau menurut metode USCS, si apa namanya ini tuh tanahnya tuh termasuk ke di sini termasuk ke SWSM. Di sini kita salah ya, kita tambahin SW with shield. Di sininya tuh berarti SM. Nah, kita dapat setelah saya klasifikasikan bahwa si tanah tersebut termasuk SWSM. Caranya tuh gimana sih? Yang pertama kita di sini nih di gambar ini bisa dilihat. Jadi yang pertama itu kita kerucutkan dulu nih si tanahnya tuh. Kita lihat syaratnya tuh yang lolos ke Ayakan 200. Apabila yang lolosnya kurang dari 50% berarti tanah kasar, apabila lebih dari 50% berarti tanah halus. Kita lihat di sini Ayakan 200 tuh kita dapat persentase lolosnya 20%, berarti kan kurang dari 50%. Nah, berarti si tanah ini tuh termasuk tanah kasar, di mana tanah kasar ini tuh dibagi dua lagi, yaitu ada yang gravel sama ada yang sand. Nah, tugas kita sekarang tuh mengetahui si tanah kasar ini gravel atau sand. Caranya tuh sebentar ya. Caranya tuh kita lihat lagi ada syaratnya, apabila persentase gravelnya lebih besar berarti termasuknya gravel, apabila persentase pasirnya sandnya besar berarti termasuk sand. Nah, caranya tuh dengan cara untuk mencari gravel ini persentase yang lolos per 100% dikurangi persen yang lolos Ayakan 4. Nah, di sini kan 100% dikurangi persentase yang lolos Ayakan 4. Di sini kan nggak ada persentase yang lolos Ayakan 4. Karena dimulainya dari 10. Kita pakai logika aja. Kalau dari nomor Ayakan 10 sudah 100%, berarti di atasnya itu kan ada Ayakan 4. Berarti otomatis yang di Ayakan 4 juga si tanahnya tuh lolos 100% karena nomor Ayakan 4 tuh diameternya lebih besar dari nomor Ayakan 10. Berarti kan 100% dikurang 100, berarti kan berarti 100% dikurangi 100, berarti 100% dikurangi yang lolos Ayakan 4, 100% sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, udah gitu kita cari yang si persennya. Caranya tuh untuk ini salah ya, si rumusnya kebalik, harusnya tuh yang lolos Ayakan 400 yang lolos Ayakan 4 dikurangi lolos Ayakan 200, yang lolos Ayakan 4-nya kan 100 dikurangi yang lolos Ayakan 200-nya tuh di sini 12, berarti 100 dikurangi 12 sama dengan 88%. Berarti bisa dilihat kan si B-nya tuh 88, si A-nya 0, berarti si tanah tersebut termasuk sand. Kemudian kita kerucutkan lagi. Nah, si sand ini tuh terbagi lagi tuh, ada SW,
si sisanya tuh ada SW, SP kan banyak tuh jenis-jenisnya tuh banyak. Nah caranya tuh gimana sih? Di sini bisa dilihat. Pertama kita lihat dulu persentase yang lolos Ayakan 200-nya kan di sini Ayakan 200-nya berapa sih? 12%. Berarti kita termasuknya di sini di antara 5 sampai 12%. Nah, selanjutnya kita lihat CU dan CC-nya. Pertama kita lihat di sini yang SPSC. CU-nya kan tadi kita dapat tuh 10. Kita dapat CU-nya tuh 10. Berarti kan di sini memenuhi nih. Terus si CC-nya juga di antara 1 sampai 3 kan tadi 3,1 kita buatkan saja ke 3 berarti yang si CC itu memenuhi. Kemudian yang si SWSM ini sama juga memenuhi kalau dilihat syarat tuh memenuhi. Kalau si SPSC itu tidak memenuhi karena kan di sini syaratnya CU-nya kurang dari 6 sedangkan tadi kita dapatnya 10 berarti yang SP sama ini SPSC SPSM itu kita nggak usah dilihat. Nah kemudian di sini yang mana sih yang pilihnya SPSC atau SPSM? Caranya tuh kita perhatikan si klasifinya tanah ini termasuk ML atau CL. Nah caranya tuh gimana sih? Caranya tuh kita perhatikan si tabel yang ini nih. Bentar ini dihapus dulu ya. Nah, kita lihat tabel ini nih. Di sini kan ada tabel plasticity charge. Nah, di sini tuh yang sumbu Y-nya itu plus PI atau indeks plasticitas dan yang si sumbu Y-nya tuh batas cairnya tuh tadi tuh kan batas cairnya tuh 35 itu berarti antara di sini kan nih daerah sini 35 kemudian si PI-nya tuh PL LL dikurangi PL tadi kan PL-nya 35 terus LL-nya 35 PL-nya 26 kalau dikurangi berarti sekitar 9. Kalau 9 kan berarti ada di sini. Ini 9. 9 tuh kira-kira di sini. Berarti si titiknya itu ada di sini nih. Nah, si tanah itu kondisinya berarti kan kondisinya itu ada di segitiga ini. Segitiga ini segitiga ini. Berarti termasuknya ke ML. Kalau termasuknya ke ML berarti yang tadi tuh termasuk ke si SWSM. Nah, oke kan udah beres tuh. Menurut USCS. Nah, kemudian kita mengklasifikasikan menurut cara ASTO. Kalau menurut cara ASTO tuh tanah ini tuh termasuk klasifikasi nih A20. Mengapa termasuk A20 sih? Karena pertama kita lihat dulu si yang lolos kita yang pertama itu kita perhatiin dulu nih setiap A1, A2-nya. Kita seleksi satu-satu. Yang lolos Ayakan 40 yang lolos Ayakan 10 tuh untuk A1A tuh maksimal 50%. Sedangkan di sini yang
ayakan nomor 10 itu 100%, berarti yang ini tidak. Untuk 1 AB syaratnya tuh 40, ayakan nomor 40 maksimal 50%. Di sini 40% tuh 80 ayakan nomor 40 tuh 89, berarti tidak memenuhi. Oke, kita lewat, tidak masuk. Kemudian kita ke A24. Di sini A24-nya tuh ayakan 200-nya syaratnya 35%, sedangkan di sini kan 12%. Berarti masuk. Bisa. Yang A25 juga sama bisa. A26 sama bisa, A27 juga sama bisa. Nah, kalau udah ini udah yang klasifikasi syarat yang si persen lolosnya, kita sekarang ke syarat si plasticity-nya. Nah, kita lihat di sini kan ya berarti fokusnya ke A2. Di sini kita lihat di A24 tuh LL-nya tuh kan di sini maksimalnya 40, sedangkan yang kita punya kan LL-nya 35. Berarti oke, berarti ini masuk. Si ini masuk, dan PI-nya juga kan yang kita dapat P-nya itu 9, berarti memenuhi nih karena maksimal 10. Yang A25 minimalnya LL-nya 41, sedangkan ini 35, berarti tidak memenuhi. Nih. Kemudian yang A26 LL-nya maksimal 40. Oke, masuk 35, tetapi di sini lihat PI-nya tuh 11, PI-nya tuh di sini 11, sedangkan kita tadi kan dapatnya 9, berarti ini tidak termasuk. Yang ini nya minimal 41, PI-nya minimal 11, berarti jelas tidak masuk. Otomatis si I-nya tuh termasuk ke si A24 jenisnya. Nah, oke, beres kan? Kita hapus aja dulu nih. Hapus, kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 juga sama, kita disuruh untuk mengklasifikasikan data ini termasuk ke jenis tanah yang mana. Nah, di sini tuh awalnya hanya ada tabel ini dan tabel ini. Untuk dimasukkan ke diagram tuh kita membutuhkan yang ini nih, diameter ayakan dan si persentase lolos. Untuk mengetahui persentase lolos tuh kita harus mengetahui si berat tertahan, jumlah berat tertahan, dan jumlah persentase tertahan. Cara mencari jumlah berat tertahan tuh, pertama kita tulis ulang nih yang ayakan pertama segini kan 1, 2, 1, 3. Kemudian kita tambahkan crossing ke sini. Kita tambahkan ke sini, nanti akan didapat hasilnya yang ini. Yang si 4, 6, 2, 5. Nah, yang si 785 ini tuh hasil tambah dari 465 ditambah dengan 3225. Nanti hasilnya tuh 7850. Nah, kerjakan sampai bawah sehingga nanti didapat jumlah totalnya tuh 2450. Nah, untuk mencari jumlah persen tertahan, rumusnya tuh jumlah tertahan nomor ayakan dibagi jumlah totalnya, jumlah berat total dikasih 100%. Misalkan untuk mencari jumlah tertahan 4,9 T, caranya tuh
Berarti 100.213 dibagi 24.000 dibagi 24.000, aduh, 4.500 nanti dikali 100%, nanti didapat hasilnya segini. Yang ini juga 18,8 juga, 4.625 dibagi 2450 dikali 100%, nanti didapat 18,8. Nah, kerjakan sampai akhir. Nanti akan didapat data seperti tabel ini. Nah, untuk yang jumlah persen lolosnya tuh, caranya tuh berarti 100% dikurangin jumlah tertahannya. Kayak ini kan 95,1 itu berarti 100% dikurangi si 4,9. Yang 81 tuh berarti 100% dikurangi 18,8. Nah, sampai bawah kita kerjakan kayak gitu, nanti akan didapat data seperti tabel di layar. Nah, kalau sudah dapat data si persen lolos sama persen sama diameternya, kita langsung gambar saja plot ke diagram. Nah, nanti akan dapat diagram seperti ini. Diagram seperti ini. Seperti yang awal kita plot satu-satu. Sudah gitu kita tarik garis si D60, D30-nya. Udah gitu kita cari CUCC-nya. Nanti CUCC-nya kita cari seperti yang tadi. Nah, kita langsung klasifikasikan saja ke si metode ASTO, di mana metode ASTO ini kita dapat bahwa si tanahnya itu termasuk jenis A1B, A24 dan A26. Karena kan kalau kita perhatiin lagi di sini tuh pertama ada rumusnya. Kita perhatikan ya kan, seperti tadi. Yang A21 masuk nggak nih persen nomor ayakan 10 itu maksimal kan 50%. Nah, nomor ayakan 10 itu diameternya 2, di sini berarti berapa didapatnya? 50,8. Berarti kan lebih. Jelas ini tidak memasuki. Kalau yang A1B di sini nomor ayakan 40 itu kira-kira diameternya sekitar 0,425. Berarti kan di antara 0,5 sama 0,25. Berarti jumlah persennya itu ada di antara 26 sama 17. Berarti kan ini maksimalnya 50, berarti memasuki. Sekarang ayakan 200-nya tuh ayakan 200 itu 0,075, berarti ada di antara ayakan 0,10 sama 0,065. Jumlah persennya berarti antara 8,7 sampai 5,4. Nah, berarti kan memasuki juga karena di sini maksimalnya 25. Kalau yang A24 di sini kan maksimalnya 35, berarti memasuki. Yang juga memasuki karena si persennya tuh yang 200 ada di antara 8,7% sampai 5,4%, sedangkan ini maksimalnya 35, berarti kan memenuhi. Sudah gitu kita perhatikan lagi nih di sini kita syaratnya tuh ada LL dan PL. LL dan PL nih. Ada
LL dan PL, di mana si LL-nya tuh kan tadi berarti kita fokus ke 1AB, A24, A25, A26, A27 sama A1B. Oke, di sini kan untuk A1B LL-nya nggak ada syaratnya. Kemudian kita lihat ke A24. LL-nya tuh maksimal 40%. Di sini kan LL-nya kita 24. Berarti di sini memenuhi untuk LL-nya. Untuk PI-nya yang A24 itu maksimal 10. Kita di sini dapat PI-nya tuh 6%. Berarti kan di sini memasuki. Oke, berarti ini udah lolos nih. Yang saya lingkaran itu termasuk jenisnya. Untuk yang A25 di sini kan LL-nya tuh minimal 41, sedangkan di sini kan 24. Berarti jelas yang si A25 tidak memenuhi. Kemudian yang A26 kan LL-nya maksimal 40. 40 dan si PI-nya tuh minimal 11. Sedangkan di sini PI-nya 6, berarti tidak memenuhi. Dan di sini si yang A27 itu PLL-nya minimal 41, sedangkan dan PI-nya itu minimal 11, berarti otomatis tidak memasuki. Nah, untuk yang si A16 ini kita lihat kan PL-nya nggak ada syarat dan si PI-nya itu 6, berarti memasuki kan. Nah, berarti si A16 itu termasuk golongannya. Jadi untuk golongan tanah itu golongannya tuh A1B dan A24. Nah, jadi sekian untuk pemaparan materinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.